aliran filsafat yang telah bertahan lama selama berabad-abad dan terus mempengaruhi pemikiran dan kehidupan banyak orang. Di tengah kekacauan dan ketidakpastian dunia, Stoicism menawarkan pandangan hidup yang kokoh dan penuh arti. Kali ini kita ngobrol santai ya. Stoicism atau Stoikisme adalah sebuah aliran filsafat yang berasal dari Yunani kuno. Filsafat ini didirikan oleh Zeno dari Citium pada abad ke-3 sebelum Masehi dan kemudian dikembangkan oleh para pengikutnya seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius. Sebenarnya untuk tokoh-tokoh filsafat ini sih ada banyak, tapi yang paling terkenal tuh 3 ini. Stoicism mengajarkan cara hidup yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dan kebijaksanaan dengan mengendalikan emosi dan menerima segala hal yang terjadi dalam hidup. Salah satu prinsip utama Stoicism adalah pemisahan antara hal-hal yang dapat kita kendalikan dan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Menurut Stoicism, hal-hal yang dapat kita kendalikan hanyalah pikiran, pandangan, dan reaksi kita terhadap suatu situasi. Sedangkan hal-hal yang di luar kendali kita, seperti keadaan bencana alam atau tindakan orang lain itu, tidak boleh mempengaruhi kebahagiaan kita. Stoicism juga mengajarkan pentingnya hidup sesuai dengan alam, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, dan menghargai nilai-nilai moral. Filsafat ini menekankan pentingnya kebijaksanaan, ketekunan, moderasi, dan penerimaan atas ketidakpastian hidup. Stoicism seringkali dihubungkan dengan tidak merasakan emosi atau kekuatan untuk menahan rasa sakit. Sebenarnya filsafat ini tuh kayak ngajarin kita tentang bagaimana kita ngendaliin emosi dan tetap tenang dalam menghadapi tantangan hidup. Stoicism juga ngajarin kita fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, menerima ketidakpastian hidup, dan hidup dengan bijaksana. Keren gak tuh hasilnya filsafat ini tuh? Seperti halnya aliran filsafat lain, Stoicism juga ada yang pro dan kontra. Kalau yang pro udah aku jelasin sebelumnya, kayak kita tuh udah ajarin ketahanan emosional, penerimaan ketidakpastian, fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan, kebijaksanaan, dan kehidupan bermakna. Sedangkan kritikus Stoicism tuh berpendapat bahwa fokus pada kendali diri dan ketahanan emosional dapat mengarah pada kurangnya rasa empati terhadap orang lain. Mereka berpendapat bahwa Stoicism terlalu individualistik dan kurang memperhatikan aspek sosial dan hubungan antar manusia. Lalu, kritikus Stoicism juga berpendapat bahwa terlalu fokus pada menerima keadaan dan ketidakpastian dapat menghalangi seseorang untuk mengubah situasi yang tidak diinginkan atau tidak adil. Mereka berpendapat bahwa dalam beberapa kasus, perlawanan dan perubahan aktif diperlukan. Kalau kalian yang mana? Kalian yang pro atau yang kontra? Apa yang jadi masalah jika menjadi stoikisme di Indonesia? Ada beberapa masalah yang mungkin dihadapi, seperti budaya yang berbeda. Indonesia memiliki budaya yang berbeda dengan Yunani kuno, tempat si stoikisme berasal. Seperti norma sosial, pandangan hidup masyarakat Indonesia mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip stoikisme. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengadopsi dan menerapkan stoikisme dalam konteks budaya Indonesia. Norma ekspresi emosi. Budaya Indonesia umumnya menekankan ekspresi emosi yang lebih bebas dan spontan. Stoikisme dengan penekanan pada mengendalikan emosi mungkin bertentangan dengan norma-norma ini. Seseorang yang mencoba untuk mempraktekkan stoikisme mungkin dianggap tidak emosional atau dingin oleh lingkungan sosialnya. Religiositas. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam. Praktek stoikisme mungkin bertentangan dengan keyakinan atau praktek agama yang ada. Ada kemungkinan konflik atau ketenggangan antara prinsip-prinsip stoikisme dan nilai-nilai keagamaan yang dipegang oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Lalu, bagaimana dengan kalian setelah menonton video ini?
Apakah ingin menjadi seorang stoikisme atau berhenti menjadi seorang stoikisme? Yang terpenting untuk saling menghargai kebebasan individu dalam memilih dan menentukan filsafat yang cocok bagi kehidupan. Jika kalian merasa tidak cocok, silahkan untuk menemukan pendekatan yang lain. Kalau kalian cocok dengan filsafat stoikisme, silahkan lebih gali dalam ilmunya. Sebelum 4 dimensi menutup pada pembahasan yang sangat dalam ini, 4 dimensi akan mengutip kata-kata bijak dari seorang filsuf stoik terkenal yang hidup pada abad ke-1 Masehi, ya, Epictetus. Silahkan dengar ini. We can control what happens to us, but we can control how we respond to it. Kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita meresponnya. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih.